banyak, jadi kitanya jadi lebih kritis aja sih kayaknya. Kan ada juga yang wah kenapa nggak mau sama pengusaha bahasanya apa sih, licik curang kan. Kalau 50% ya jangan digaji tinggi, berharap enggak ya kalau mau ya harus cari yang dekat dengan itu ya. Ini kayaknya soalnya efeknya saya jadi makin mahal bayar dia Pak. Mendadak topiknya langsung jadi couple. Luar biasa. Jadi memang ini Mbak, indikasi sederhananya sentuhan. Kalau secara neuroscience itu kita memproduksi hormon oksitosin. Jadi oksitosin itu karena rasa sayang, karena sentuhan tadi itu hormon oksitosinnya keluar. Nah kalau hormon oksitosin keluar itu kita nggak merasa kayak feel lonely gitu, kita nggak merasa kayak sendirian, kita merasa lebih berenergi, moodnya bagus dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu kayak kita jadi hormon bender gitu loh, ngendalikan hormon gitu. Kalau Avatar kan ngendaliin tanah gitu. Nah kalau hormon bender itu ada seorang neuroscientist itu bagus banget, namanya TG Power. Dia itu bikin buku namanya DOS, singkatan dari dopamin, oksitosin, S-nya serotonin dan endorfin. Nah, bagaimana orang bisa produktif tapi happy? Kan kalau produktif nggak happy kan ya dipecutin gitu kan, digeber harus. Tapi kalau yang sulit itu kan bagaimana kita bisa jaga arousal level kita selalu berada dalam peak performance, tapi kita nggak burn out gitu. Jadi kita nggak lemot, tapi kita nggak burn out gitu. Nah, salah satunya sih ngendaliin hormon tadi, dan salah satu hormon yang kita butuhkan itu adalah oksitosin. Dan itu kita dapatkan dari sentuhan sama pasangan kita. Iya. Memang kelihatan simpel kan, orang mikirin teknis ya. Ternyata yang sesimpel itu ngaruh keseluruhan dari teknis tadi juga ya. Iya, ya kalau hubungan sama suami istri emosian ya pasti ke kantor juga emosian. Sesederhana itu ya. Tapi sepanjang perjalanan kita ya, kemarin ketemu Pak Mariadi itu di awal apa ya, ngebawa kita tuh ada ya orang gini ya, maksudnya dengan kan biasanya nih ya bisnis dengan targetnya, dengan pushnya, berapi-api gitu. Terus Pak Mariadi itu dengan sebesar itu, dengan yang banyak cabangnya, triliun kayak beliau itu. Saya lihat kalau lihat gudangnya triliun ini. Kita diajak home tour ke semua titik gitu, segede gini. Tapi yang saya bikin menarik itu orangnya happiness gitu, kayak nggak kalau saya nih kan masih yuk tahun ini target sekian. Kalau bapak itu pokoknya Pak kenapa ini ya saya jalanin dan saya senang. Kenapa gini Pak? Ya nggak terlalu senang, tapi kan untung ya sayanya nggak senang, saya pengen yang senang, pokoknya ya gitu aja. Terus kalau ada karyawan yang curang-curang pokoknya nggak mau bahasanya dia tuh nggak mau ngebebanin hati, ya luasin aja sih. Bahkan diceritain sampai kalau mau berhenti karyawan saya bawain beras sama telur sama segala macam, udah ya buat berhenti karena kemarin dia nyolong gitu kan, dan suruh berhenti dan beresnya tenang aja. Mungkin kalau terjadi di yang lain kan, wah ini dihukumkan dan lain-lain gitu. Karena Pak Mariadi itu kalau saya lihat beliau itu memang mengambil wisdomnya orang Jawa ya. Konsepnya namanya pagar mangkok. Pagar mangkok. Artinya gini, bagaimana kita memagari bisnis kita, menjaga bisnis kita itu dengan mangkok gitu, dengan makanan. Dengan makanan. Jadi simpel nih contoh, mamanya saya ada kebun alpukat di kampung. Biar nggak dicuri sama orang, ya udah orang-orang di sekeliling itu tak kasih. Gitu. Itu namanya konsep, kalau filosofi Jawanya namanya pagar mangkok. Saya sempat ngobrol sama Pak Mar ya, karena untuk bikin sistem menghindari fraud untuk bisnis peternakan seperti itu sangat sulit sekali. Karena dari hulu ke hilir itu potensi fraudnya ada. Di mana-mana ada. Di setiap titik itu ada gitu potensi fraud. Dari dari barang datang,
ngantar barang juga dari 20 karung bisa jadi 19 karung. Ketika udah di gudang yang dimakan juga harusnya 1 kilo mamanya bisa cuma setengah kilo, ya setengah kilo hilang. Terus ketika panen juga bisa loss. Iya. Ketika ngirim barang panenan juga bisa loss gitu. Jadi sempat itu hilang. Kayak ini cerita, "Mas, aku nggak punya kemampuan secara sistem gitu ya. Nggak punya kemampuan secara sistem untuk memprotek ini, apalagi dengan bisnis model yang istilahnya bermitra Iya. dengan partner-partner seperti itu, dengan para peternak. Ya caranya dengan pagar mangkok tadi Mas. Dengan jenis itu. Soal gift-nya sih Pak Martin kalau ngomongin gift gitu ya, kayaknya kamu ngasih tuh nggak pakai hitungan, udah nggak ngelimit kan gitu. Nah sebenarnya kita bisa lihat nih dari dari peternak ini mamanya kalau habis makan sekian biasanya menghasilkan berapa, kan sudah ada standarnya ya, karena kan banyak orang akhirnya banyak standar. Ketika ada satu peternak atau partner yang kemudian produksinya kok turun sedangkan nggak ada post major, nggak ada laporan kematian apa berarti kan dia bermasalah. Kan sesederhana itu sebenarnya. Iya. Tapi yang jurus sederhana itu yang nggak banyak orang bisa ngelakuin, dan akhirnya banyak yang kejebak dalam kecurangan tadi. Saya kenal banyak pengusaha peternak ya, rata-rata penyakit utamanya yaitu Soalnya kalau bebek juga tahu dari mana kalau karyawannya nggak nyolong, apalagi bebeknya satu kandang aja satu orang 2.500 bebek. Kemudian satu area itu ngasilin 10.000 telur tiap paginya. Itu keselip-keselip sekitar 10% tuh nggak ngerasa. Kan nggak tahu juga Bapak ini telurnya berapa, trust aja lah. Trust aja tiap pagi dipanenin sekian, tiap pagi panen sekian. Dia dari kayaknya satu orang 2.500 bebek, dia ngambil sekitar setengah kilo, 1 kilo juga nggak ngerasa. Dan kayaknya Pak Mar juga memang ngeliat ya udah masih untung kok, ya udah masih itu kok. Cara berpikir yang Tapi memang sih orang-orangnya betul sih, orang-orang kita tuh jadi kayak, karena saya ngerasa dibantu banget ya sama Pak Mar, jadi kayak punya hutang budi yang bahkan sampai hutang nyawa istilahnya, meskipun nggak dibantu nyawa. Jadi ngeliat orang-orangnya kayak gitu sampai, wih saya kan cuma kerja, terus istri saya tiba-tiba dibantu bikin sesuatu, saya lagi gini tiba-tiba dibantuin anak, jadi lebih ke nyentuh hatinya tuh. hati, bisnis dengan hati. Bisnis dengan ada kalau kita rumit dengan terbukti orang juga. dia bisa selesai karena dia bisa nyusun hati Iya. pihak lingkungannya gitu. Iya. Dan biasanya sih ini abstrak ya, abstrak. Orang yang punya value kayak beliau, punya value kejujuran, punya value generosity, kebaikan, kemungkinan besar akan bertemu dengan orang-orang yang satu value. Ya. Dan dia karena dia sering punya pengalaman panjang, sebenarnya dia tahu. Orang yang pura-pura baik pun tahu. Iya. Beliau baik tapi nggak bodoh gitu loh. Banyak orang tuh yang menurut saya itu logical fallacy, Mbak. Keliru cara berpikir. Ngomong gini, kamu jangan baik sama orang, nanti kamu dimanfaatin sama orang. Iya. Itu logical fallacy. Harusnya gini, kamu jangan bodoh, kamu bakal ditipu orang. Bukan kamu baik tapi bodoh. Karena orang ditipu orang, dimanfaatin orang, itu bukan karena dia baik, tapi karena dia bodoh. Oh jangan terlalu baik, malah diandelin. Iya. Jadi bahasanya itu ya. Iya, kamu jangan bodoh gitu. Iya. Kalau ada orang kesusahan nih, Kayaknya lebih tepat jangan bodoh. saya kasih sedekah dia, Aha. kesannya baik. Lalu dia, Mas, kebutuhanku banyak lagi Mas, aku per bulan kekurangan ini nih Mas, tolong bantu aku secara rutin. Kalau aku ngasih dia, aku bodoh. Baik tapi Iya. bodoh, konteksnya Baik memang. tapi jangan bodoh. Iya, baik tapi nggak iya, boleh paham. bodoh. Nah itu kadang gitu, banyak logical fallacy kita itu yang apa ya, karena mungkin orang bilang itu psikoanalisis ya, pengalaman sebelumnya akhirnya menyimpulkan sesuatu yang keliru gitu sih. Contoh yang keliru lagi gini, sering nggak kita dengar kata-kata gini, yang penting eksekusi jangan banyak teori. Iya. Itu logical fallacy juga salah, karena nggak apple to apple teori sama
eksekusi. Harusnya kalau mau apple to apple, kamu jangan males, harus kamu eksekusi gitu. Bukan kamu jangan banyak teori. Kalau teori ya kamu harus belajar, jangan nggak belajar kayak gitu. Harusnya kan apple to apple, Pak. Karena ibarat kalau kita ngisi cawan kesuksesan ya, cawan ilmu sama cawan eksekusi itu dua cawan yang berbeda. Kalau ada orang ilmunya tinggi tapi nggak eksekusi, itu bukan karena ilmunya yang tinggi, ya dia malas. Harusnya kan apple to apple kan, yang dibandingkan kan harusnya ya rupiah dengan rupiah lah, dolar dengan dolar gitu ya. Ini dua logika yang kelihatannya benar tapi keliru. Akhirnya orang eksekusi kerja, tapi kemudian ternyata keliru kerjanya. Ya kamu jangan kerja aja, kamu harus punya knowledge ya. Kan itu dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau knowledge ya perbandingannya adalah kamu belajar sama nggak belajar. Kalau kamu eksekusi ya kamu eksekusi sama nggak eksekusi, disiplin sama nggak disiplin gitu. Perbandingannya jangan dibandingin eksekusi dengan teori. Ya banyak. Jadi kitanya jadi lebih kritis aja sih kayaknya. Kan ada juga yang kenapa nggak mau sama pengusaha bahasanya apa sih, licik curang kan. Sama pengusaha licik curang, karena memang mungkin di masa lampaunya dia ketemu orang-orang itu yang bisa gede tapi dengan jauh-jauh curang, sehingga punya persepsi itu lahir dengan padahal jadi kan enggak akhirnya juga gitu. selalu dibilang kalau udah pengusaha yang turun dia udah nggak mau, malah sudah kelihatan orangnya begini. Akhirnya kita membaca wajah sinetronnya akibat di sebelum-sebelumnya sudah ketemu orang-orang yang seperti itu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, kita kayaknya udah baik deh, dia kayaknya udah baik kok, kita masih diginiin ya. Nah itu tuh masih nggak dapat makna itu. Akhirnya diimprint lah bahwa orang dengan wajah gini bereaksi begini sudah pasti ini gitu. Padahal harusnya belum berbeda tentu juga. Ya itu psikoanalisis. Dia menyimpulkan suatu karena pengalaman. Ya sama kayak Joker bilang, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Itu psikoanalisis. Kemarin baru nonton itu juga digeser penyihir Oh iya, nonton Wicked film drama musikal Iya, gitu. Wicked. Itu kan sebenarnya angle penyihir yang kita tahu jahat, ternyata di situ dia mah baik sebagai orang gitu. yang baiknya Tapi berwajah jahat gitu. Jadi kalau di film itu kan ya sama si orang itu dibuat persepsi terhadap masyarakat bahwa penyihir itu jahat. Dan akhirnya sampai di untuk membuat dia menjadi persepsi baik, lebih baik tidak ada di halayak umum. Dia tidak perlu terekspos. Anggap aja bahwa penyihir jahat ini telah mati, padahal sebenarnya penyihir jahat ini orang yang baik yang ingin kehidupannya normal seperti orang pada umumnya gitu. Iya. Kan orang cantik kan selalu ini ya, selalu yang jadi peran protagonis gitu. Iya, betul. Soalnya ini Mas, kemarin kan lagi hits banget nih, saat anak muda sekarang tuh ada traumatik, dikit-dikit tidak bisa move on karena traumatiknya. Nah, sehingga kan kalau bahas mental health terus akhirnya dihubungkan dengan bahwa dirinya tuh aku pernah trauma, itu memang betul mungkin ya, tapi kan itu harusnya nggak diekspos terlalu sering kalau dia sudah teralihkan apa yang menjadi fokusnya dia. Tapi ini aku nggak tahu salah apa bener ya, karena dilihat dari beberapa pengusaha yang sekarang punya anak buahnya itu tuh terkadang mereka langsung bilang, di tempat aku tuh gini banget, ini tuh susah, nggak bisa, hidup aku tuh nggak bisa diginiin. Dan itu poin satu. Poin dua, aku sharing sedikit, kemarin tuh kita bisa interview ceritanya. Aku tuh interview guru PAUD. Iya. Jadi aku tuh nyari guru PAUD untuk anakku. Tapi sebenarnya hati kecil tuh kepengennya, boleh nggak sih kita bikin sekolahan PAUD, kayaknya lucu aja, karena aku feel guilty 3 tahun anakku nggak bener-bener kayak mamah yang beneran harus gitu kan. Nah singkat cerita, ya udah kamu interview aja. Dia sebenarnya udah nginterview sebelumnya nih, terus aku interview terus. Ada paradigma yang membuat aku tuh bertanya-tanya. Pertama, terkait insecurean mereka pribadi. Yang kedua, masalah child free di usia 20, 21, 22 itu mereka memilih child free, bukan menunda mempunyai anak, tapi betul. Child free dan gitu. Terus aku bilang, loh, tapi dia bilang, aku tanya, emang kamu kepengen apa? Ya aku pengen berkarir yang cukup. Kita kan masih sama-sama muda ya, kita berkarir ya, kita sama-sama tahu lah. Tapi kan bukannya hierarkinya itu pada saat kamu berkarir ya berkarir kan komitmen pribadi. Nah, berpengaruh juga terhadap mereka kan megang anak-anak ya. Anggap aja kita pebisnis sekolahan nih nantinya tuh, buka sekolah untuk anak-anak.
kalau gurunya begitu berarti dia fake face dong, makanya banyak anak yang nggak mau sama itu, anaknya jadi lari-larian padahal wajah gurunya udah senyum, udah princess banget lah, angel banget gitu, tapi anaknya tuh nggak bisa nggak mau ya. Oke, mau lah dalam durasi 1-2 jam, sampai ini kita lagi trial. Oke, kita hire beneran orang yang dulu yang basicnya mau ini, ternyata ke anak itu bondingnya itu beda. Nah, apakah nantinya relate banget ke bentuk anak, pembentukan anaknya beda? Yang kedua, secara bisnisnya yang tadinya orang merasa jadi care, apakah nanti mendingan dibentuk sistemnya sehingga orang di dalamnya ya udah biarin aja lah, yang penting ikutin sistem itu, punya perasaan tapi 40% ya. Gitu. Jadi kita tuh kemarin ini pilih yang mana ya, karena dari di interview, kita interview 50 orang itu lebih sih sebenarnya. Mbak bikin sekolah ya? Belum. Rencana. Ada Ini rencana. tuh hanya untuk mencari buat pemandu anak kita, pemandu ya. Buat pemandu anak kita, awalnya, tapi kok kayaknya menarik buat di itu semua ya. Itu nggak cerita tuh, nah tapi nanti kalau nge-hire mesti ngebentuk apa nih orang-orang ini, karena dari 50 orang itu 80% itu di luar nurulnya kita. Ternyata terhadap anak-anak itu dibuat hanya sebagai jam kerja. Berarti kan nanti relate lah, anak ini nanti kalau jadinya dia dewasa nih, gizi yang sekarang kan jadinya rapuh dan dibebankan orang tua harus benar anak itu seharian di tempat daycare misalnya. Pembahasan dilema seorang ibu pekerja. Iya, saya sedang itu, bagaimana seorang ibu pekerja menitipkan anaknya dengan perasaan bahagia. Saya landasan berpikir kenapa interview segitu banyak sih karena itu sih, apa, ya, saya jadi bapak atau tidak, dia jadi ibu atau tidak. Tapi saya memang pengen bikin sekolah sih sebenarnya, cuman kan wah kayaknya ilmunya nggak ada di ujung jari nih, ilmunya mesti dicari lagi. Orangnya Kayaknya yang nyari sarjana PAUD itu gimana sih ngurusin anakku yang versi mereka yang punya ilmu gitu, makanya didampingi sama saya juga sih sebetulnya. Cuma ya balik lagi, saya informasi dari mana sih, beli buku parenting paling, nonton YouTube parenting gitu. Tapi versi saya kayaknya saya perlu deh orang yang memang sekolah betul tahu mengelola anak usia dini gitu. Jadi akhirnya saya mau hire di mereka, semua saya tanyain sampai, karena memang buat anak ya beda nih. Kalau saya nyari akunting buat perusahaan, salah dikit saya tukar guling deh. Paling salah dikit uang hilang dikit deh, nyari karyawan atau apa gitu, salah dikit. Nah tapi ketika nyari buat anak tuh kan itu kok kayak yang benar-benar berlebihan malah. Jadi semua saya interview sampai nyari yang paling ngepas gitu. Nah, Mas, jadi banyak orang ketika interview itu fokus sama knowledge ya, maksudnya yang lucu itu ada buku bagaimana cara menghadapi interview gitu, dan bukunya dibaca sama yang interview sama juga yang mau diinterview gitu. Jadi sampai ya. Jadi ada yang ngatain bad liar ketemu bad liar gitu. Iya, benar. Jadi gini, ini mungkin perspektif yang berbeda dalam interview. Kebetulan ada satu materi biasanya saya sampaikan ke para ke owner dan juga tim HRD ya, The Art of Hiring, seni merekrut orang gitu. Nah, kemampuan pertama ketika merekrut orang itu justru kemampuan untuk melakukan namanya invention. Invention itu menemukan atau membaca orang lain. Itu yang paling penting. Dan orang bisa dibaca kapasitas dari seorang tadi itu, gitu ya. Orang bilang namanya whispering talent ya. Talent yang nggak nampak gitu ya. Ya, itu dari behavior dia ketika bicara. Saya punya prinsip ketika hire orang itu, yang pertama kita lihat adalah skillnya. Apa skill yang memang harus dibutuhkan di situ? Kalau dilihat dari skillnya dia nggak masuk, yang jangan diwawancara apa juga. Nggak usah lanjutin. Nomor 2 adalah personality. Tapi yang nentuin nomor 2 gitu. Skill bagus, personality nggak bagus ya. Tetap. Nggak usah. Mungkin dia tadi rapotnya di PAUD kumlot 4,1 over kumlot. Tapi ternyata ketemu sama anak, lewat anak aja nggak care, nggak apa, berarti kan nggak bagus gitu. Nah, yang sulit itu kan membaca yang nomor 2 ya, membaca personality seorang. Nah, sebenarnya personality seorang itu bisa kita lihat dari behaviornya.
Kalau mungkin basic kemarin materi tentang peta kesadaran dari kesadarannya gitu. Dari cara kita berbicara. Sederhana saya tanya gini, Mbak Vidya, Mbak merasa jadi orang yang beruntung nggak? Iya. Sering dapat keberuntungan gitu? Iya. Ya, sering dapat hadiah, sering dapat macam-macam gitu. Iya. Ya kalau orang kayak gitu ya kita hearing aja, Pak. Karena kalau orang sering dapat keberuntungan, dia bakal ya dia itu orang baik. Iya langsung. Karena kalau aku cerita, Mbak dalam 6 bulan terakhir tuh ya, sering nggak dapat kesialan gitu. Ya berapa kali sih enggak kalau mau jawabannya. Gitu, misalnya, nggak Iya sih terlalu gini. Oh iya deh, oke. Gini. Nah itu nunjukin kalau dia memang orangnya bermasalah sesederhana itu. Yang kedua, orang personality-nya bagus enggak itu tergantung emosionalnya. Bagaimana dia punya kemampuan untuk baca emosi. Saya sering ngobrol gini. Kalau Mbak Vidya suka game online enggak, Mbak? Nggak terlalu. Kalau ya. Enggak, sebenarnya ya oke, anggap aja nggak terlalu. Nah, waktu wawancara itu kita pura-pura aja interest sama game. Terus kemudian tanya lagi tentang medsos. Mbak suka kalau medsos aktif di mana? Suka mana? Suka scrolling apa gitu. Tapi nggak kita interogasi nggak kayak Betul. ngalir nyantai aja. Aku suka game online. Game apa? Mobile Legends. Wah seru dong, iya. Berapa jam biasanya mainnya gitu? Mainnya pas kapan? Biasanya pulang kerja aku main 3 jam. Orang kalau adiktif jangan diterima. Apapun adiktif ya. Iya. Entah itu game online, Nah, entah itu media sosial. Media sosial. Screen. Kenapa? Karena orang seperti itu break system di neurofrontal cortex-nya itu pasti rusak. Jadi orang yang kecanduan video porno sama yang nggak kecanduan video porno itu sama-sama cerdas. Jadi video porno itu nggak mengurangi kecerdasan seorang dalam hal analytical. oke. Tapi yang dihancurkan itu bukan otak bagian human brain bagian belakang, tapi bagian depan, namanya prefrontal cortex. Nah di situ tempat di mana ada break system, ada kontrol terhadap diri. Ketika itu rusak, ya ibarat mobil itu Belum. nggak punya rem, belum, tapi dia nggak sadar kalau remnya belum, makanya nabrak, Mbak. Jadi kalau orang, saya udah mungkin ratusan orang yang saya assessment gitu ya. Saya menyimpulkan kalau orang itu bermasalah, pasti adiktif. Karena dia nggak punya kontrol mengendalikan emosi, nggak punya kontrol pengendalian diri, karena break systemnya hancur, karena adiktif tadi itu. Jadi kalau diadiktif, mending nggak usah. Sesederhana itu gitu kalau kita melihat orang. Ini yang kedua, yang ketiga ya, kan harus culture fit sama kita. Contoh nih mamanya di PAUD tadi Mbak mau buat culture-nya itu yang penuh kasih sayang atau joy atau ceria atau apapun juga gitu ya. Kita culture yang kita inginkan. Nah orang itu bisa terlihat dari antusias pertama ketika ngomongin sesuatu. Kalau saya ngomong ke Mbak Vidya, Mbak suka masak nggak, Mbak? Suka banget dong. Suka banget itu. Itu berarti antusias. Jadi ada 3 level. 1 nggak interest, 2 interest, 3 antusias. Kalau Mas sama suka masak nggak? Nggak terlalu sih. Berarti kan nggak interest. Iya. Nggak interest gitu ya. Atau kadang karena ini di interest-kan gitu. Jawabnya lama, nggak langsung benar. Nah, atau Mas suka mancing nggak? Namanya mancing di laut nggak? Kalau nggak suka kan, ya suka sih, tapi jawabnya nggak, itu manipulatif gitu ya. Kalau langsung, tapi kalau interest, ya saya suka mancing, tapi kayaknya sekarang nggak punya waktu. Dulu kecil saya suka mancing kok di sungai, itu berarti interest. Tapi kalau antusias, aku baru pulang Mas kemarin dari laut mancing gitu, itu kan antusias. Nah sama, kita harus bikin pembahasan tentang culture di perusahaan kita, value di perusahaan kita. Ngomongin tentang joy, kita harus bikin pertanyaan tentang joy. Dia interest, nggak interest, atau antusias. Kalau interest masih ada harapan. Kalau nggak interest, tetat selesai gitu. Nah, nanti dia hadir jadi apa ya? Ngerubah suasana.
Ya simpel. Kalau wawancara anak seperti itu mending dipancing aja. Ada pokoknya pembantu sampean bawa anak gitu ya, terus datang ke sini. Gini, lihat dia terus sama anak atau enggak gitu simpel itu. Kalau dia datang langsung dia, adek gitu. Oh oke, masuk gitu. Tapi kalau dia fokus sama kita tuh sama kita aja ya. Dia aja sama anak. Nah, itu cara baca personality value dari seseorang. Dan banyak orang yang miss di situ, Mas. Nggak baca itunya gitu. Yang dibaca yang tadi yang skillnya, yang ininya gitu ya. Seperti itu. Ya. Soalnya beres interview itu langsung kepala bisa kayak 2 hari aku bilang udah boleh nggak 2 hari nggak ketemu orang gitu. Karena Mister nyobain tuh di bidang yang berbeda. Bidang itu tadi ternyata yang berhubungan dengan ini tuh di luar ekspektasi saya. Ekspektasi begini ternyata betul benar berarti yang di sini nyakitnya gimana sampai kita mikir gitu karena kompleks ya ternyata gitu. Nek kuncinya tadi harus ditanyakan. Cuman nanyanya nggak pas kemarin. Habis ini interview lagi. Oh iya, jangan melatih. Iya. Ya itu seni hiring lah Mbak. Sebenarnya kan tugas business owner itu kan harus apa ya? Ya tadi membaca orang sih. Menurut saya kemampuan baca orang. Cuman kan kalau baca orang itu harus punya tools ya. Supaya kita bisa kalau kemarin di peta sadar itu kan orang ini fear, orang ini desire, orang ini anger atau pride itu bisa terlihat dari omongan. Kita hire HRD-nya, kita hire HR -nya. Pokoknya tugas kamu interview yang kita mau dengan spek ini gitu. Kemampuan orang itu 1 hari bisa berapa orang, Mas? Untuk hiring, melakukan proses hiring. Gini, saya kebetulan punya punya teman, dia yang nyediain timnya Solaria, jadi ribuan orang lah, karyawan Solaria itu dia yang hire, dan latih. Karena seringnya meng-hire, artinya dia bisa tahu behavior dari orang, akhirnya dia punya tacit knowledge gitu. Untuk kemudian tahu orang ini benar atau enggak, orang ini bermasalah atau enggak, cocok atau enggak gitu. Yang menarik dia bercerita, Mas Aris, aku itu bisa menentukan orang ini aku tolak nggak tolak dari cara dia pegang map. Jadi kalau ini aku mau wawancara sini, dia datang ke sini dengan map ini cuma ditaruh di tangan satu. Oh iya, kadang sih kayak gini doang. Ya situ juga, terus dia jalan sambil datang, itu bermasalah. Tapi kalau tangan dia pegang dengan 2 tangan seperti ini, oke lah, seleksi pertama masuk. Jadi sama ya kayak Ahmad Dhani, kalau dia suruh nyeleksi Vokalisnya. idol apa gitu ya, talent apa gitu ya, orang nyanyi 30 detik aja Udah langsung oh ini kayaknya punya aura star ini jadi nih, oh ini enggak nih. Nah itu namanya tacit knowledge gitu. Nah masalahnya adalah bagaimana tacit knowledge tadi jadi explicit knowledge kan, jadi sesuatu yang kemudian kita bisa kita bisa ajarkan ke orang frameworknya gitu. Jadi yang kami ini ajarkan Mas ke HRD untuk bisa membaca orang lain dari behavior. Ya kayak tadi tuh. Jadi kalau saya sih HRD mau berapa orang ya tinggal siapa dulu HRD-nya gitu. Iya. Kalau saya mungkin cepat. Oh iya, kan kalau ketemu Karena nggak saya wawancara. Seringan ngomong sama orang. Oh yaudah, nggak ya. Tapi itu bukan intuisi gitu. Orang bilang itu intuisi, tapi sebenarnya itu adalah experience ya. Itu experience ketemu banyak orang gitu loh. Bukan experience yang banyak menghasilkan intuisi nggak gitu? Iya betul. Dengan experience tuh kita menghasilkan kita punya big data gitu kan di otak kita gitu kan, sehingga lihat orang aja, wah ini kayaknya orangnya trouble nih, wah ini orangnya bermasalah nih, seperti itu. Iya, karena kan itu untuk, ya aku juga gara-gara itu waktu itu ngobrol simple terkait soal itu memang benar kan kok cara senyumnya sama, cara berini sama. Iya. Nah, cuman ternyata di bisnis yang berbeda itu juga belum tentu bisa diaplikasiin juga sih ya. Atau tergantung gini maksudnya, kan kalau di Solaria dengan bisnis yang cukup
Mungkin tertata, maksudnya gini. tersistem. Nah, anggap aja aku belum punya sistem HR ini, soalnya. katakanlah HR ini sudah biasa mencari talent-talent jenis B. B, Ketika tiba-tiba nanti HR ini harus mencari jenis C, nah belum berarti sejago waktu nyari jenis B misalnya. iya, nah itu nanti dia satu hari itu untuk bisa membuat dia mendapatkan yang Katakanlah biasa nyari basolaria, terus nyari lagi buat mekanik bengkel gitu. ya itu kan dua hal yang berbeda ya yang kita omongin. Makanya tadi mas, yang dinilai kan dua tadi ya, skill sama personality. Ya kita mau lihat yang dulu. Kalau skill ya, kalau saya tanya skill ya saya nggak bisa membaca karena saya nggak punya kemampuan itu. Tapi kalau yang diomongin yang behavior, personality, ya mungkin saya bisa bantu untuk menyeleksi gitu, ibaratnya gitu loh mas. Kalau skill nggak ngerti mas, saya orang yang gitu. Nah, yang menarik itu gini. Saya punya pengalaman dan juga ini akan saya ajarkan juga ya. Ada 3 cara ketika kita hiring orang. Yang pertama adalah hiring first, cepet di hire, firing fast cepet Pecat, cepet oke. dipecat, Saya bagian ini. promote fast cepet di promote gitu. Kalau timenya bagus. Dan itu biasanya bisa kita lakukan ketika masa probation. Banyak orang yang menurut saya salah ketika ini udah probation orang gitu ya 3 bulan. Jadi nanti setelah 3 bulan kita evaluasi nih anaknya ini masuk atau enggak. Kelamaan mas. Orang itu seminggu 2 minggu itu udah kelihatan. Kalau udah kelihatan nggak bagus, firing pas gitu, cepet dipecat aja. Tapi kalau 2 minggu 3 minggu udah bagus ya cepet di hiring, cepet dipromot gitu, cepet di ini kan kalau. Nah, tapi kalau kita yang nggak sampai ke level low-nya gimana mas? Maksudnya kan kita di usaha itu kan ada beberapa lini level ya. Oke, anggap aja supervisornya sama HR nanti akan berhubungan dengan supervisornya nih. Ternyata dari kita kan baru bisa kelihatan itu kalau kita yang turun sini mungkin lebih cepat ya. Itu kalau misalkan yang melihatnya adalah supervisornya dengan komunikasi dengan HR, dia bisa jadi lebih dari 2 minggu dong. Gitu. Sedangkan atau anggap aja lebih dari 3 bulan gini. Bu, 3 bulan ini progresnya bagus deh Bu. Apa progresnya? Kita tanya dong. Dia kasih dari 10 progres ternyata dia ngerjain 6. Berarti sudah bagus dalam 3 bulan. Bukannya harusnya kalau bisa 11 ya. Kok dia masih 6? Nah, positioning itu supaya ternyata ini harus di hire harus di fire nih. Udah fire aja cepet supaya kita dapat yang 6 lagi. Itu kan memulai gini. Akhirnya si supervisor HR ini keberatan. Sebenarnya dia maunya apa sih? Padahal kan dia progresnya ada nih gitu. Tapi kan nggak 10. Ya tapi kan progres ada gitu. Ya. Itu gimana untuk jadi gini, tinggal jadi perusahaan kalau mau bermain di level A maka dia harus punya talent di level A dan talentnya itu punya performance di level A gitu. Kalau orang mau di level B ya dia akan cari talent level B dan performnya level B. Nggak mungkin. Nah itu kalau saya lihat adalah bagaimana visi dari perusahaan tadi itu. Contoh ya, mungkin jadi ngomong Solaria, kalau yang gosip Solaria, gajinya karyawan Solaria di Yogyakarta sama persis dengan gaji seluruh karyawan Solaria di Indonesia dengan standar UMR Cikarang. 5,5 kalau nggak salah berapa? Saya lupa 5 juta sekarang. Jadi walaupun UMR di Malang ngomongnya 3 juta, tetap ikut sana gitu. Nah, waktu saya tanya, kok kayak gitu, apa nggak rugi kan mending ikut UMR sama kan lebih hemat gitu. Ya memang mereka pengen cari level A, maka seleksinya juga seleksi level boleh A gitu. Walaupun anggapannya kan dengan gaji segitu kerjanya juga luas tersistemasi semua. Ya pasti dia siap karena dia siap dengan dibayar segitu. Gitu. Betul, saya lihat ini sih cara dia kalau kita, kalau lesnya itu nggak salah ya, saya dengar di kita itu mantan HR-nya kan beliau 24 tahun katanya di sana. Jadi orang pegang loyang itu sampai di situ kelas 8 sambil jalan itu nggak boleh tumpah gitu. Jadi memang betul-betul diseleksi orangnya. Atau mungkin kita lihat kayak Point Coffee, orang bisa jadi barista, bisa jadi kasir. Iya. Jadi multifungsi dengan satu orang itu ya? Iya. Atau roti dia bisa baking, dia bisa jadi kasir, dia bisa customer service, dia bisa bikin report, dia bisa bikin ini gitu. Kan nggak mungkin dia digaji sama dengan orang yang jadi sebenarnya memberi salary yang tinggi kepada tim
ya itu kalau memang sesuai dengan performanya, artinya kita mendesain perusahaan kita itu sesuai dengan standarnya kita gitu, ya itu is okay gitu. Lebih baik saya mempekerjakan 2 orang gaji 5 juta gitu ya, daripada 5 orang gaji 2 juta tapi kerjaannya itu nggak beres gitu. Yes, ya betul. Ya Kopassus sama dan Ramil beda lah gitu ya. Gitu. Nah makanya tadi saya bilang ketika teman-teman ngomong gaji, jangan ngomong gajian dulu. Level performance, level talent mana yang ingin kita, dan justru ketika gaji kita naik, itu kita akan attract talent kok. Kita akan narik talent-talent yang memang berkualitas. Merubah, dia tuh terima anak, bahasanya gini, si pihak yang masukin ke Solaria ini, dia kan terima batu yang belum ditempa. Mereka tuh biasanya butuh berapa lama untuk nempa itu untuk jadi ngikut sistem di Solaria? Kalau training sistemnya sih katanya 14 hari ya. Oh, 14 hari. 14 hari memang wajar, standarnya memang 14 hari. Iya. Tapi saya jujur kalau dalam kan itu mungkin apa namanya konfidensial. Jadi yang diceritakan juga yang umum aja gitu ya. Pasti ada sistem. Tapi pada basicnya itu tadi sebenarnya ketika kita pengen di level mana kan gini, sama mau bikin PAUD nih ya, mau bikin PAUD. Ya sebenarnya aku nanti gaji guru PAUD-nya berapa, gitu. Kalau saya biar digaji 10 juta sih nggak apa-apa. Iya, sebenarnya nggak masalah. Asalkan gitu ya, asalkan dia bisa menghasilkan 1 juta gitu. Artinya kalau target market kita itu memang menengah atas banget yang premium gitu ya, ya it's okay kita bayar orang bagus tapi dengan perform yang memang bagus sekali gitu. Makanya karena itu tadi tempaan behaviornya ini yang mau kita input. Kadang-kadang tuh kita kasih limitasinya terlalu jauh, 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau misalkan dengan di bisnis F&B aja bisa kurang lebih 14 hari sampai di 3 mingguan, kayaknya mesti dicoba deh, dipindahin, dialihin ke sini, kayaknya seru gitu. Ini dipindah ke sini dengan konseptual yang berbeda. Kalau saya sih standarisasi mbak bikin standar seperti apa sih? Level dari level dari guru PAUD tadi seperti apa? Levelnya yang betul-betul care sama anak, betul-betul bisa ini, betul-betul sampai mau maaf ya kayak nyeboin tainya gini. Nah kita tulis standarnya dulu gitu. Kita tulis standarnya dulu, baru kemudian kita hiring dengan gaji dengan apa yang memang sesuai dengan standar kita. Ya sama lah, ibarat gini, kalau kita memproduksi makanan apapun ya, contoh kita memproduksi seafood atau apa, kalau ikannya itu yang memang hidup mas, yang ditaruh di akuarium gitu ya kita kan menghasilkan seafood yang betul-betul seger, enak gitu. Tapi kalau yang bekunya udah 4 bulan ya hasilnya juga beda. Nah tadi itu makanya saya bilang kita harus nyesuaiin standarnya, kita mau bermain di level mana dulu mbak gitu. Jangan rakus, kayaknya ini semuanya nih. Kemarin kita pengen cari orang yang punya posisinya agak lumayan ya, dan saya sempat bilang ke dia tuh nggak apa-apa bayar mahal, yang penting kehadiran dia itu benar-benar ngebantu tim kita. Nah itu tuh sempat ada kondisi secara pribadi ya, saya open nih dengan angka katanya udah di atas UMR, bahkan bisa jadi 2 kali, tapi yang datang itu kadang-kadang ya, kalau bahasa saya gini lah ya, bahasa bebas aja ya, banyaknya yang ngaku-ngaku jago ya firing pas tadi tuh gitu ya. Makanya kita harus nyeleksi, kita punya standar mahal, kita kasih harga sekian. Kalau lo nggak chip, jangan dipaksakan orang yang nggak chip untuk terus orang belum masuk level Kopassus kita jadi kepala kita gaji Kopassus gitu. Ya berarti ya itu seninya. Jadi kita sering konflik tuh antara ini bisa dia, cuma butuh tempat, nggak mau ini butuh cepet, nggak bisa, kita harus cobanya ini gitu, karena dunianya memang berbeda ya. Terus Mas Aris, kan kita mau bayar nih, nggak apa-apa orang mahal. Kita harusnya udah lepas dari PR nge-training dia nggak sih? Enggak juga dong. Maksudnya? Kan misalnya kita katakanlah butuh leader, butuh leader tim gitu ya. Anggapnya butuh manajer lah. Butuh manajer. Kita siap bayar agak
standar manager lah, artinya standar manager untuk mengkondisikan sekitar 20 orang gitu. Harganya pasti agak lumayan. Nah, kemudian tadi aku mau ngomongin mana ya? Kemudian setelah kita masukin kan ternyata kayak kok saya pikir kamu bisa mimpin loh, karena hasil dari interviewnya kamu bisa mimpin. Ternyata Dan 20 portofolio portofolio sebelumnya. semuanya menarik. Pas setelah jalan tuh masih apakah angka segitu atau target standar segitu? Setelah datang ya wajar lah, kita harus coaching dulu, kita harus ajarin dulu, kita harus gitu. Sempat soalnya saya berpikir ya kalau kita bayar segitu harusnya dia Iya. menyelesaikan masalah kita dong, Iya. bukan saya harus Bukan jadi masalah Anda. Bukan jadi masalah baru Anda. Ya itu makanya saya bilang kita punya mau bermain di level mana gitu loh. Jadi mungkin depan ini kalau kamu masih belum perform dengan standar kita yang kayak gini nih, gaji kamu sekian ya. Tapi kalau kamu udah oke. gaji ini, gajimu sekian ya gitu. Berarti standar dan ketentuan berlaku. Iya, syarat Iya. tentu Jadi berlaku. jadi harus kita juga harus benar-benar, soalnya kadang-kadang gini, harapan kita tinggi. Ini nge-hire kamu deh. Emang tinggi. Pokoknya menurut dia nih, ini semua pokoknya kamu harus pasti beresin dengan pemikiran pasti gede. Terus saya bilang pribadi, nggak bisa karena yang kita butuhin itu cuma scope ini sama ini lah. Dia diminta semuanya, lah dia bukan ahlinya. Nah akhirnya kan yang tadinya harapannya Mas Agung misalkan udah dalam 3 bulan tenang, kalau kita cuman kasih gini doang omset langsung gede, nggak bisa nih. Aku bilang oh dia butuh latihan ini supaya omsetnya gede baru kelihatan di 7 bulan. Akhirnya kan nggak jadi solusi buat dia dan jadi saya kan jadi setengahnya. Nah itu terlalu akhirnya panjang gimana? waktunya. Nah, karena jadinya akhirnya efeknya panjang, kita keluar uangnya lumayan tapi nggak berimpact karena ada kita berdua tuh masih berdebat di area dia bisa tapi bagian ini dia maunya semuanya bisa. Akhirnya dengan gitu, nah tapi akhirnya perusahaannya jadi stuck nih, mau si Karyo jadi ini maju enggak lah, si orang ini ngomong begitu ini gitu, itu gimana? Karena itu terjadi di CEO sama direktur CEO sama manajernya tuh biasanya gitu, udahlah ini enggak ya mendingan kita mau kita fire sih sebenarnya, cuman nge-fire-nya kan juga nggak enak loh, yang satu bilangnya ini progres satu enggak gitu dong, kurang lebih seperti itu. Kenapa ya Mas Ari? Iya, Langsung. Mas Aris mungkin harus perlu tahu detail kalau kayak gitu. Ini kan kita lagi ngomongin rumusan umum aja. Ini umum kan, karena kan masalahnya ternyata hampir sama di dua kondisi yang berbeda. Memang sih, betul. Kan dua kondisi yang berbeda. Ya tadi saya lihat kalau saya lihat orang dari skillnya dulu. Kalau memang dia nggak punya skill untuk melakukan itu berarti kan kita lihat yang kedua potensi skillnya dulu. Oh, skill atau potensi skill. Skillnya. Nah tentunya itu dua hal yang berbeda dan saya meyakini ya income itu akan berbanding lurus dengan value deliver. Itu prinsipnya, itu rumusnya. Jadi kalau tidak berbanding lurus berarti ada kezoliman, berarti ada ketidakadilan. Jadi ketika mereka itu punya value deliver yang tinggi ya kita kasih income yang tinggi gitu. Tapi ketika value delivernya turun ya jangan dikasih income yang tinggi juga gitu Mas. Iya. Jadi kita harus tahu mana investment mana cost. Kalau kita kalau kita kasih sesuatu yang ternyata nggak berimpact, nggak sama kita dan sebagainya, resultnya value delivernya nggak bagus, terus kita naikkan itu berarti bukan investment, itu cost gitu. Nah, yang paling penting itu adalah sebenarnya membuat standar sih. Contoh simpel ya, kalau Mbak Widya kan chef namanya. Kalau kita hire orang, berapa persen kalau dia hire chef gitu ya, berapa persen Mbak Widya gitu aja sih? Iya. Ya kalau mau Mbak Widya itu Karena berbahas begitu. Saya mau nyari orang kayak kamu gimana? ya cari yang memang levelnya mungkin 80% Mbak Widya gitu. Kalau 50% ya jangan digaji tinggi, berharap enggak ya kalau mau ya harus cari yang dekat dengan Mbak Widya. Ini kayaknya soalnya efeknya saya jadi makin mahal bayar dia, Pak. Karena kan butuh Enaknya disentuh sentuhan ini harganya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Coba dihitung dulu asik lah gitu. Coba dihitung dulu berapa kali aku harus nyentuh gitu ya. Berapa kali lusan ya. Apaan langsung deh kan. Dia pengen nyari orang yang kayak Widya lagi karena butuh nge-backup juga biar nggak dia terus tapi nggak harus setara lah, minimal deket-deket dengan angka yang mungkin bayarannya ya udah nggak apa-apa, toh skillnya juga memuaskan dia juga. Atau tadi potensi ya,
orang punya potensi bertumbuh. Saya kebetulan aliran yang nomor 2. Sama. Saya suka nyari orang yang dia punya hidden potensial, yang dia itu mau bertumbuh, dan itu bisa saya lihat dari wawancara awal. Saya wawancara dia, contoh namanya, value apa yang bagimu lebih berharga daripada uang? Kalau dia ngomong ilmu gitu, masuk aja deh, berarti dia suka bertumbuh gitu. Kalau ada yang ngomong ya nggak ada, yang penting uang udah segalanya, ya udah deh, kamu nggak counter sama kita gitu. Artinya dia mau bertumbuh, dan kita melihat kita lihat dia berprogres gitu sih. Iya kan, kalau Mas Haris kan termasuk yang sabar, saya juga termasuk sabar untuk Mas menebak. Aris sama Vidya punya kultur yang sama. Beliau aja Vidya tuh sulit kan. sabar banget ngebentuk orang dari batu jadi perhiasan itu sabar ya. Nah, sedangkan versi saya kan kalau ngomongin antaranya bisnis gitu ya. Ayo, kamu bisa selesaikan, kamu bisa selesaikan, kamu sanggup, saya bayar, kamu sanggup, saya bayar, kita jalan gitu. Kita ngumpulin Avenger yang jago-jago. Jadi datang tuh, kalau saya datang, kamu jago gitu. Ya kayak Real Madrid lah. Gitu ceritanya. Saya ngomong sana kayak tim Persib gitu ya. Emang mau kamu pemain Tarkam dimasukin Persib? Kan nggak mau kan? King Polo gak mau dimasukin Persib ya. Iya, iya. Nah, kalau Vidi sabar kayak Mas Aris gitu, dari datang dia mau gitu. Cuman versi saya ya beda gitu. Ini sih Mas, enggak juga ya, maksudnya ya saya ada kayak Mas Yana gitu kan ya. Udah partner ya, memang hari orang-orang yang punya skill gede gitu ya. Ada juga kemarin di tim kami ada Mas Ronald yang punya portofolio yang memang bagus gitu ya. Tapi kami juga ada tim-tim yang memang bawah. Nah, jadi kalau kita mau bertumbuh itu kita sebenarnya memadukan tadi Mas, antara kita istilahnya kalau pemain sepak bola itu dari bangun akademi atau transfer pemain gitu. Ya, jadi tapi kalau bisa porsi dari bangun akademinya itu lebih gede daripada yang apa namanya, yang transfer pemain tadi itu. Nah itu tapi di situ yang harus diseleksi ketat itu value, personality dari yang kalau kita mau yang ke pertama tadi ya, yang transfer pemain itu harus betul-betul value-nya harus gede banget gitu, yang memang sama kita itu udah kayak selaras gitu. Ya saya simpel sih, kalau teman-teman mau berpartner atau apa, berpartner berarti kan nggak harus join ya, maksudnya jadi tim inti gitu. Simpel ya, siap ngalah atau enggak? Itu pertanyaan yang harus dipertanyakan. Betul. Kalau enggak nanti konflik. Iya, kalau nggak siap ngalah mending nggak usah gitu. Nah itu harus dijaga ketika kita menemukan orang-orang yang hebat tadi itu, baru kemudian kita akan meng-hire orang-orang yang punya potensi gede. Saya bersyukur ya kami di tim Center itu kami hire anak-anak muda yang menurutku kapasitasnya itu nggak kayak jauh daripada usianya gitu. Iya, paham. Itu usianya gitu ya, anak lu apa istilahnya ada yang belum nikah atau apa gitu, tapi dia udah siap jadi konsultan, ngadepin orang-orang gede, nyelesain masalah ini soal sistem teknologi macam-macam gitu ya. Ya tadi memang kita harus bisa membaca whispering talent tadi di sini, paling penting. Yang kedua ternyata, yang bukan yang kedua, yang utama sebenarnya kita perlu keberuntungan. Oke. Fotonya untuk kelak itu Mas, itu magic itu. Kita nggak tahu loh kita dipertemukan siapa gitu ya. Iya. Saya nggak sengaja ketemu Mas Yana, saya nggak sengaja ketemu mungkin konsultan lainnya Wahyu, ketemu ini. Itu laki aja Mas. Kalau ditanya Mas Haris gimana sih hiring konsultan gitu ya, laki gitu ya. Doa Mas. Nggak bisa dipetakan secara teknis. Iya, tapi ketika datang ya kita punya modal untuk membaca orang gitu ya. Tapi untuk membuat datang itu bukan kemampuan kita Mas, itu kemampuan Allah itu Mas. Memang keberuntungan besertai kesiapan. Ada beruntung yang datang, kitanya siap, kayak Mas Aris siap untuk mengelola Mas Wahyu dan lain-lain gitu kan. Jadi pengaruh penting. Mas Wahyu datang, Mas Arisnya nggak siap, dia lepas lagi kan. Lepas lagi itu. Jadi memang faktor laki itu. Nah, bagaimana kita bisa beruntung? Ya, yang bisa kita lakukan ini Mas, apa namanya? Ya ini salah satu wisdom dari Bu Mulyani lah, Bu Mulyani dia bakery ya.
saya udah validasi itu bukan dari baca buku atau nyontek omongannya konsultan, ini betul wisdomnya 50 tahun itu dirumusin jadi satu formula. Namanya, ini aku aja yang ngasih nama 411 formula. 411 formula. Itu bagaimana membuat orang siapapun di antara tuh owner, leader itu bisa bertumbuh luar biasa. 411 itu gini, 4 yang pertama itu adalah waktu, tenaga, ilmu, skill. Nah, waktu gitu ya. Apakah orang masih punya waktu? Kalau orang masih punya waktu, ya saya rasa orang masih bertumbuh. Kalau orang masih punya waktu, kalau orang nggak punya waktu kan selesai kan. Pokoknya dia mati hari ini ya sudah selesai, nggak bisa bertumbuh gitu. Modal utama itu waktu. Orang kalau masih punya waktu. Nah nanti bagaimana cara kita manfaatin waktu? Ya mungkin tadi pagi alhamdulillah saya bisa jogging 45 menit gitu ya. Berarti kan ada waktu 45 menit yang mungkin bisa jadi aku gunakan untuk nyekrolin TikTok atau apa tapi ternyata waktuku 45 menit bisa aku gunain untuk aku bertumbuh gitu. Nah waktu tadi skornya bisa 1 sampai 10, anggap aja maksimal 10. Yang kedua itu adalah tenaga. Selama orang masih punya tenaga, dia punya waktu, dia punya tenaga, maka dia akan tetap bisa bertumbuh. Kalau poinnya itu 1 sampai 10, berarti kalau anggap aja nih semua poinnya tertinggi ya, biar enak ngitungnya. Waktu 10 tambah tenaga 10 berarti 20. Yang ketiga itu adalah ilmu. Orang kan punya akses untuk belajar dimanapun juga ya, di YouTube, di podcast, di buku, di macam-macam. Itu anggap aja 1 sampai 10, yang tertinggi 10 berarti 10 tambah 10 tambah 10 30. Yang ketiga itu skill. Iya, ketika dia punya skill, keempat skill. Ketika dia punya skill yang bagus dan sebagainya, itu pokoknya dari 1 sampai 10 ya. Anggap 10 berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 40. Nah, itu 4. Yang pertama. 1, ini personality. Ini tapi bukan ditambah 10. Dikali 10. Ketika 4 tadi itu ketemu sama orang dengan personality yang bagus, value yang bagus, orangnya jujur, amanah, disiplin, pekerja keras, terus kemudian juga suka nolong orang gitu. Ya personality good boy gitu, green flag gitu ya. Ketika 4 hal ini ketemu sama personality, kalau poinnya 1 sampai 10 anggap aja 10, maka jadinya kan 40 dikali 10, 400 mas poinnya. Nah, satu yang terakhir itu momentum, kesempatan, laki. Itu poinnya juga 10. Oh iya. Dikali lagi. Dikali lagi nih. Lebih jarang lagi. Lebih Jarang lagi. 400 dikali 10. 4.000 mas. Nah, yang satu yang terakhir itu kan bisa kita dapatkan dengan cara berjaring, dengan cara ya ketemu sama orang, nambah relasi, koneksi kayak jenengan ini jalan ketemu ini kan sebenarnya mencari yang tapi kalaupun ini dapat poinnya 10, tapi kalau yang depan-depan tadi itu kan personalitinya bagus, tapi waktunya 1 poinnya, tenaganya 1, ilmunya 1, skill 1 ya 1 tambah 1 4 kali 10 itu 50. Karena kan kita suka kalau ada orang tim kita ya walaupun goblok tapi jujur gitu. Iya benar. Daripada mamanya pinter tapi curang gitu kan. Ya walaupun kita sukanya kan yang pinter tapi jujur kan ya. Itu saya rumus 40 tahun wisdomnya, 50 tahun berbisnis disimpulin jadi satu rumus itu saya 411 itu kayaknya itu leverage orang itu di 1 sebenarnya. Di yang ya 4 ini yang linear ya. Kalau orang punya waktu, orang punya tenaga, nggak punya ilmu, nggak punya skill, kan dia bisa bersih-bersih, jadi kuli, dia bisa jadi apa gitu ya. Tapi kalau dia punya ilmu, nah dia bisa mungkin jadi tukang, gajinya naik. Kalau dia punya skill, waduh dia jadi mandor nih, bisa jadi kontraktor gitu ya. Tapi ketika ketemu satu yang personality-nya itu bagus, wah dia bisa jadi kontraktor besar karena orang percaya amanah sama dia, orang mau invest sama dia, orang mau ngasih proyek kerjaan sama dia dan sebagainya. Ketemu momentum, tiba-tiba kenal sama investor besar siapa gitu, langsung udah aku bikin perusahaan gede, boom gitu, dia akan
Meledak. Ngomong gitu aku jadi ingat kemarin tuh Pak pengen tahu ke budaya apa ke Bumul ya kan karena kan lihat dia baik Iya. sekarang di mana aku bilang gitu. Kemarin tuh mau kontak aku bilang gak enak jangan kenalan Di kan Malang juga ya. Iya, di Bumul ini kan dari mana Pakai central kitchen gitu kan? Nggak tahu, ada kan kitchen ya. ada punya FLC juga di FLC ya. Berarti kalau cabang-cabang ini mah dia nggak produksi di situ ya? Sebagian produksi. Nah, sebagian ada yang produksi. dekor-dekor mungkin ya Iya, yang whipping tan apa ya? Iya dekor gitu. iya makanya Ya nanti ikut break time. Tanggal 25 ya?